Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1350-1350. Mengaum. Raungan marah terdengar dari dasar laut. Di depan istana naga, 9 naga banjir sedang menarik kursi naga besar dan mengayunkan tubuh besar mereka. Perdana Menteri Gui berdiri di sebelah kiri. Tanda seru, tanda seru. Gadis kerang itu berdiri di sebelah kanan dengan kipas daun ketail yang besar. Di belakang mereka, Aoki Tian, yang sedang memegang jarum penenang laut di tangannya, sedang memimpin anggota klannya. Di sampingnya adalah Aoki, yang memegang tombak guntur dan palu guntur. Ao Jian, yang memegang pedang panjang emas. Mou Zesen, yang memegang busur dan anak panah. Di belakang mereka adalah anggota suku mereka. Ketiga kelompok ini berada di depan, tengah, dan kiri dan kanan. Dan di tengah suku mereka ada sekelompok suku khusus. Ada lumba-lumba ramping, dan ular berbisa dengan wajah ganas. Tang Yingxuan dan gadis-gadis lain tidak mengikuti mereka. Lumba-lumba merah muda adalah pemimpin suku lumba-lumba. Baki berdiri di sekitar ular berbisa yang ganas itu. Ini adalah dua divisi tempur khusus. Suku iblis aneh bersembunyi di kehampaan di sekitarnya. Ayo pergi. Makhluk humanoid memegang keong besar di tangannya dan meniup terompet perang. Ayo pergi. Semua prajurit istana naga meraung dan terbang ke depan dengan agresif. Target mereka adalah kerajaan benua satu daun. Teng, teng, teng. Wang Xian duduk di singgasana naga besar dan serangkaian suara yang menyayat hati terdengar di sekitar mereka. Mereka sangat cepat. Raja Naga, ini adalah berita yang ditemukan oleh iblis aneh di Kekaisaran Benua Satu Daun kemarin. Sebelum pertempuran, Perdana Menteri Gui telah memerintahkan klan iblis aneh untuk mencari tahu informasinya. Pagi ini, semua informasi telah dikirim. Ada catatan sederhana tentang kekuatan dinasti daratan Satu Daun dan kekuatan kota. Dinasti daratan Satu Daun berbeda dengan dinasti Pulau Langit di sebuah pulau. Wilayah dinasti daratan Satu Daun memiliki lebar 300 km, yang 3 kali lebih besar dari dinasti Pulau Langit. Itu terdiri dari pulau-pulau kecil yang tampak seperti daun dari langit, sehingga disebut dinasti Satu Daun. Kekuatan dinasti Satu Daun adalah 2 hingga 3 kali lipat dari dinasti Pulau Langit, dan ada 3 ranah interpretasi kosong peringkat 4. Sekarang satu terbunuh, ada 2 lagi. Ada 9 ranah interpretasi kosong peringkat 3. 20 sisanya bukan tandingan Istana Naga. Istana telah mengumpulkan 50% dari pasukan dinasti mereka. Kita dapat menyerang semua kota pada saat yang sama sesuai dengan informasi yang diperoleh oleh iblis aneh. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian. Baiklah, anggota Dongsu yang baru dipromosikan akan memimpin orang-orang mereka untuk menyerang kota. Sisanya akan menyerang kota kekaisaran mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Itu Raja Naga. Saya akan mewariskan order sekarang. Perdana Menteri Gui memegang cangkang kura-kura dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mewariskan perintah itu. Suara mendesing. Saat mereka bergegas keluar dari laut, aura menakutkan langsung berdampak pada seluruh langit. 9 naga banjir berlari di depan sementara sekelompok bawahan mengikuti di belakang. Semuanya, cepatlah. Kami menerima berita dari Kerajaan Pulau Langit hari ini bahwa Kerajaan Pulau Langit diserang oleh binatang iblis yang kuat. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Aku benar-benar tidak menyangka dinasti Pulau Langit akan diserang dengan sangat mengerikan. Bukankah dinasti kita mengadakan aliansi pernikahan dengan mereka 2 hari yang lalu? Mengapa mereka tiba-tiba diserang? Ya, dinasti Pulau Langit juga tidak lemah. Binatang iblis apa yang berani menyerang mereka? Siapa peduli? Mereka tidak di sini untuk menyerang kita. Hidup mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita lihat apakah kita bisa menghasilkan banyak uang. Di sebuah pulau dinasti Satu Benua, sebuah keluarga terbang menuju dinasti Pulau Langit dengan mata berbinar. Belum lama ini, mereka menerima kabar bahwa dinasti Pulau Langit telah mengalami serangan yang mengerikan, dan semua ahli telah terbunuh. Seluruh negeri berada dalam kekacauan. Ini mengejutkan mereka, dan mata mereka berkedip. Mereka segera memimpin anggota keluarga mereka ke dinasti Sky Island. Mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta, mereka bisa mengendalikan beberapa wanita cantik untuk menjualnya.
Keluarga mereka mulai dari menjual budak di masa lalu. Sekelompok lebih dari 50 orang terbang keluar pulau dengan wajah bersemangat dan terbang ke depan. Di depan ada 3 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Ya dewa, lihat ke depan, itu. Tiba-tiba, 3 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah di depan yang sedang berbicara tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan mengalir dari depan. Mereka menoleh, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa itu tadi? 9 makhluk besar yang panjangnya 30 meter, mengepakkan sayapnya yang tidak terlalu besar, menarik singgasana emas. Tahta emas itu setidaknya berukuran beberapa ratus meter, dan di atasnya duduk seorang manusia. Seorang manusia yang duduk di singgasana sebesar itu terlihat agak aneh, tapi sepertinya tidak terlalu aneh. Sekilas, sepertinya manusia itu adalah pusatnya. Di belakang singgasana emas, sekitar 3.000 makhluk mengikuti di belakang. Mereka berbentuk aneh dan terlihat sangat ganas. Saat mereka semakin dekat, aura menakutkan menyerbu ke arah mereka. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di langit di atas kelompok makhluk, awan gelap yang menakutkan yang menutupi area seluas sekitar 5.000 meter mengikuti mereka. Awan gelap menghancurkan kota. Mereka datang dengan niat buruk. Bahkan jika mereka berada beberapa ribu meter jauhnya, mereka masih bisa merasakan kekuatan penghancur dari pihak lain. Kembali ke kota, segera kembali ke kota, cepat lapor ke penguasa kota. Kelompok lebih dari 50 orang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka membuka mata lebar-lebar dan buru-buru berteriak, terbang menuju kota di pulau kecil itu. Seorang ahli sedang terbang di atas. Waspada, waspada. Mereka berbalik dan menatapnya. Melihat kecepatannya yang mengerikan, mereka berteriak ketakutan. Suara ahli interpretasi kekosongan setengah langkah menutupi seluruh pulau kecil. Apa itu? Itu adalah sekelompok makhluk yang kuat. Apa yang mereka lakukan di sini? Hati-hati, waspada, waspada. Dong dong dong. Di tembok kota pulau, ketika beberapa tentara melihat kelompok istana naga datang dengan tekanan yang menakutkan, mereka melebarkan mata dan berteriak ketakutan. Suara peringatan bergema di seluruh pulau. Suara mendesing. Seorang lelaki tua terbang ke langit dari pulau Lord's Mansion dan terbang menuju gerbang utara. Ketika dia melihat 9 naga banjir sepanjang 30 meter menarik singgasana dan makhluk mengerikan di belakang mereka, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dahinya langsung dipenuhi keringat dingin, dan dia tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Ya dewa, ini, dari faksi mana mereka berasal? Apakah mereka di sini untuk menyerang kita? Betapa menakutkan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Saat Wang Xian dan yang lainnya semakin dekat, awan gelap yang sangat tebal dan tebal tiba. Sisik besar pada 9 makhluk itu bisa terlihat jelas. Para prajurit di tembok kota gemetar ketakutan di mata mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika awan gelap menutupi seluruh langit, monyet iblis setinggi 10 meter dengan jarum penenang lautan level 3 di tangannya memimpin 300 bawahan monyet iblis dan melompat turun dari langit. Dinasti benua satu daun akan segera dihancurkan. Mereka yang tunduk akan hidup, dan mereka yang menolak akan mati. Suara agungnya menutupi seluruh pulau. Sementara itu, pasukan istana naga lainnya menunjuk ke kota kekaisaran benua satu daun. Bab 1351. Dinasti daratan satu daun akan dihancurkan. Mereka yang tunduk akan hidup, dan mereka yang menolak akan mati. Raungan Demon Monkey bergema di seluruh pulau. Dinasti daratan satu daun, dan pulau itu adalah kota. Tanda seru tanda seru. 300 monyet iblis berdiri di depan tembok kota. Monyet iblis terkuat, monyet iblis peringkat 1 Void Tier, tingginya 10 meter. Dia berdiri di depan dan menatap dingin ke kota di depannya. Di belakangnya, 300 monyet iblis berdiri di belakangnya. Aura kekerasan mereka menyerbu ke depan. Mereka semua menyeringai dan mengangkat kepala mereka dengan ekspresi ganas. Di langit, Wang Xian duduk tegak di singgasana naga. Tatapannya menyapu area di bawah dan terus melihat ke depan. Tidak ada fluktuasi sama sekali. 1 monyet iblis di alam sitraf dan 300 monyet iblis yang belum mencapai alam sitraf. Dengan kekuatan seperti itu, sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan sebuah kota. Dengan garis keturunan naga surgawi,
Karena jumlah divisi tempur iblis di Istana Naga, setiap monyet iblis memiliki kemampuan untuk bertarung di atas level mereka. Sekarang, Transcendent peringkat 8 terlemah di Istana Naga bisa bertarung di atas level mereka dan bisa bertarung melawan Transcendent peringkat 9. Ini setara dengan Transcendent peringkat 9 terlemah. Itu sudah cukup untuk menjatuhkan sebuah kota. Apa? Dinasti Satu Daun akan dihancurkan. Menyerah atau mati? Di tembok kota di gerbang utara pulau, warga dari Dinasti Satu Daun memandangi 300 monyet setan di depan kota dengan ketakutan. Kemudian, mereka melihat ke langit. Kelompok yang mengeluarkan aura menakutkan terbang menuju pusat dinasti mereka. Ada awan gelap dalam radius 5 km, dan 9 makhluk menakutkan yang panjangnya 30 meter. Ada juga seorang pemuda duduk di singgasana. Semuanya terlalu mengejutkan. Tuan Kota, apakah kita menyerah? Seorang pria parubaya berjalan ke sisi pulau Tuan di tengah tembok kota. Dia menatap 300 atau lebih makhluk hitam dan kejam di bawah dengan wajah penuh ketakutan. Pria tua itu berdiri di sana, ekspresinya terus berubah. Tatapannya tertuju pada 300 monyet iblis di depannya. Monyet iblis di depan itu berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Sisanya belum mencapai tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Di antara sekelompok orang yang telah mengeluarkan alarm sebelumnya, salah satu dari setengah langkah lelaki tua tingkat kekosongan yang berwawasan luas menatap sekelompok monyet iblis dengan mata berkedip-kedip. Apa? Hanya ada satu tingkat kekosongan yang berwawasan. Dan itu berada di level pertama dari Void Tier yang berwawasan. Beberapa orang di sekitar sedikit tertegun ketika mendengar kata-katanya, dan mereka bertanya dengan heran. Ya, harta karun di tanganku bisa mendeteksi level lawan. Pria tua itu memandangi lempengan batu di tangannya, dan matanya berkedip. Hanya satu di tingkat pertama dari interpretasi kehampaan, dan 300 makhluk yang belum mencapai interpretasi kehampaan ingin pulau kita menyerah. Kelompok orang tadi sangat menakutkan, tetapi mereka hanya meninggalkan kelompok makhluk ini, dan mereka ingin menghancurkan kita. Di tembok kota, mata beberapa ahli berkelap-kelip saat pandangan mereka tertuju pada penguasa pulau. Tuan Pulau, jika kita tunduk, pihak lain pasti akan mengambil semua harta kita. Sungguh angan-angan untuk berpikir bahwa mereka dapat menjatuhkan Pulau Biru Langit kita hanya dengan mengandalkan kelompok orang ini. Itu benar, mayoritas kelompok ahli mereka terbang menuju kota kekaisaran, hanya menyisakan beberapa orang lemah yang ingin kita tunduk. Mereka sama sekali tidak menempatkan kita di mata mereka. Beberapa keluarga besar di Sky Blue Island berkata dengan ekspresi dingin. Ini adalah fondasi mereka. Jika mereka tunduk, harta keluarga mereka pasti akan dijarah oleh pihak lain. Fondasi 1000 tahun mereka akan hancur dalam sekejap. Bagaimana mungkin mereka mau menerima ini? Jika itu adalah kelompok makhluk menakutkan sebelumnya, mereka tidak akan ragu untuk menyerah. Tapi hanya yang di depan mereka. Mereka tidak yakin. Mereka benar-benar dapat mengalahkan kelompok binatang buas ini dan untuk sementara memindahkan semua harta klan mereka ke tempat lain, menunggu berita dari kota kekaisaran. Kamu ingin membuat kami tunduk. Mengandalkan kalian sekelompok binatang buas, kalian terlalu sombong. Apakah menurutmu Pulau Biru Langit kita begitu mudah ditembus? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mengandalkan seorang ahli di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam dan sekelompok orang yang belum mencapai tingkat kekosongan yang dalam dapat membuat kami tunduk? Bodoh sekali. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Penguasa Pulau Biru Langit merasakan bahwa kekuatan yang sangat besar telah benar-benar menghilang dari pandangannya, dan dia menatap 300 monyet iblis di bawah dengan tatapan yang sangat dingin. Mereka yang menolak, mati. Pemimpin monyet iblis sedikit mengerahkan kekuatan di lengannya dan dengan erat memegang jarum Dewa Penenang Lautan. Jarum Dewa Penenang Samudera tingkat 3 Istana Naga bisa mencapai panjang 500 meter dan lebar 5 hingga 6 meter. Membunuh. Dia meraung, dan rambut hitamnya berdiri seperti jarum. Di tembok kota, di bawah tatapan semua orang, jarum penenang lautan di tangan monyet iblis tumbuh semakin besar. Akhirnya, jarum penenang lautan sepanjang 500 meter muncul di depan gerbang utara. Tubuhnya setinggi 10 meter membawa jarum penenang lautan dan langsung menyerang gerbang kota di depannya. Ledakan. Apa konsep jarum penenang laut setinggi 500 meter? Tembok kota di depannya tingginya hampir 200 meter. Tembok kota seperti itu bisa dianggap sangat tinggi. Namun,
Di depan jarum penenang laut setinggi 500 meter, itu masih belum cukup. Di tembok kota, di bawah tatapan kaget semua orang, jarum penenang lautan langsung mendarat di tembok kota. Ledakan, 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 semudah hancurkan ranting kering, semudah hancurkan ranting kering. Tembok kota sepanjang 200 meter itu seperti kertas bagi penduduk Pulau Langit Biru. Di bawah serangan kuat dari jarum penenang lautan, itu runtuh. Formasi interpretasi kekosongan tingkat pertama langsung rusak. Membunuh. Jarum penenang lautan mendarat, dan kota itu hancur. Di belakang mereka, 300 monyet iblis mengamuk memancarkan api iblis yang mengerikan. Sisik naga hitam pekat perlahan menutupi tubuh mereka. Mereka mengadakan klub metal dan langsung menyerang kota yang hancur. Mengaum, siapapun yang melawan akan mati. Monyet iblis yang memegang jarum penenang laut meraung, dan jarum penenang laut kembali ke ukuran 30 meter. Memegang klub sebesar itu, langsung menyerang pemilik pulau di tengah tembok kota. Apa? Ini? Bagaimana ini mungkin? Di tembok kota Pulau Biru Langit, semua orang tercengang oleh staf monyet iblis. Tembok kota yang tidak bisa dihancurkan dan perlindungan yang kuat dari formasi susunan langsung dipaksa. Melihat tongkat emas sepanjang 30 meter di tangan makhluk interpretasi kosong level 1 yang membawa kis setan yang menakutkan, hati semua orang bergetar. Sial, sial, aku benar-benar meremehkan kekuatan makhluk ini. Senjata macam apa tongkat logam di tangannya? Bagaimana itu bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil? Ekspresi Sky Blue Island Lord berubah drastis saat dia melihat monyet iblis yang menyerangnya. Dengan lambaian tangannya, tongkat biru langit muncul di tangannya. Dengan gelombang cahaya dari tongkatnya, gelombang setinggi 1000 meter langsung menyerbu ke arah monyet iblis. Ledakan. Namun, jarum penenang lautan langsung menabrak gelombang besar yang turun dari langit. Energi air yang kuat segera menghilang. Jarum penenang lautan memperbaiki energi air. Dapat dikatakan bahwa jarum penenang lautan adalah musuh energi air. Jarum besar yang menenangkan lautan langsung menabrak penguasa Pulau Biru Langit. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Menginjak-injak kota, kurang ajar dan sulit diatur. Tongkat ini, aku akan mengubahmu menjadi abu. Bab 1352 awan dan hujan turun. Ledakan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Suara keras datang dari tembok kota Sky Blue Island, disertai dengan suara kaget seorang lelaki tua. Tanda seru. Mendengar suara ketakutan yang akrab ini, semua ahli Pulau Biru Langit memandang ke arah tengah tembok kota. Ini, ya dewa, bagaimana bisa seperti ini? Satu tongkat, hanya satu tongkat, pemilik Lord Island bahkan tidak bisa memblokir salah satu tongkat lawan. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Di tengah tembok kota, pemilik pulau mereka memegang tongkat dengan erat di kedua tangan dan berlutut di tanah. Staf telah dipecah menjadi dua bagian. Jarum penenang lautan emas mendarat di atas kepalanya, menyebabkan dia kehilangan semua nyawa. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan penguasa Pulau-Pulau Biru Langit sudah mati. Satu gerakan, dan dia menjadi abu. Mengaum. Pada saat ini, raungan keras membangunkan semua orang, dan mereka buru-buru melihat sekeliling. Satu persatu, monyet iblis yang kejam memegang tongkat logam di tangan mereka dan terbang ke atas tembok kota, membunuh semua orang di tembok kota. Blokir segera. Beberapa sersan ketakutan saat mereka bergegas menuju monyet iblis yang menyerbu ke arah mereka. Mereka menebas dengan pedang mereka. Peng! Namun, saat sersan luar biasa peringkat 9 ini bentrok dengan monyet iblis, kekuatan mengerikan menyebabkan tubuhnya terbang mundur. Bunuh-bunuh. Ekspresi beberapa ahli dari keluarga berubah saat mereka menyerbu ke arah 300 monyet iblis. 10.000 orang di tembok kota memiliki keuntungan besar melawan 300 monyet iblis. Tidak bagus. Kekuatan mereka sangat kuat. Mereka setidaknya adalah monyet iblis transenden peringkat 9. Ya dewa, kami sudah selesai. Tuan pulau telah terbunuh, ayo lari. Namun, ketika semua orang melawan monyet iblis, mereka langsung merasakan celah yang menakutkan. Setidaknya ada 50 hingga 60 setengah langkah prajurit ranah interpretasi kosong dengan kekuatan pertempuran peringkat 9 terendah. Terlebih lagi, Tuan Pulau sudah mati,
apalagi yang bisa mereka gunakan untuk bertarung. Membunuh. Monyet iblis Rana interpretasi kosong peringkat 1 berdiri di depan mayat Tuan Pulau Langit Biru. Itu adalah sosok setinggi 10 meter yang menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga hitam pekat. Dengan raungan, niat membunuh menutupi seluruh pulau. Aku menyerah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tuanku, tuanku, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Monyet iblis di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam seperti monster ganas dari jurang maut, menghadap ke seluruh daratan. Merasakan niat membunuh yang menakutkan dan kekuatan yang kuat, semua orang di Pulau Biru Langit ketakutan. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Suara menyerah dan memohon belas kasihan bisa didengar. Namun, pembunuhan tidak berhenti, begitu pula perang. Mereka sudah diberi kesempatan untuk memilih. Mereka memilih untuk mati. Mereka tidak akan membunuh warga biasa yang tidak menjaga kota. Namun, mereka yang berpartisipasi dalam pertahanan kota tidak akan selamat. Segera, monyet iblis menyerbu ke seluruh pulau satu persatu, menjarah dan menjarah dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, tim pertempuran utama Istana Naga. Wang Xian duduk dengan bangga di singgasana dan menatap ke depan dengan tatapan acuh tak acuh. Saat tim pertempuran Istana Naga maju, monyet iblis, udang petir, dan yang lainnya di belakang mulai berpencar. Beberapa dari mereka mendarat di kota-kota di bawah sementara yang lain terbang menuju kota-kota sekitarnya. Setiap tim memiliki maksimal 300 orang. Misi masing-masing tim adalah menghancurkan 3 kota dengan cepat. 3 kota. Ini adalah rencana yang telah disiapkan oleh Perdana Menteri Gui dan yang lainnya sebelumnya. Mereka tidak akan menunggu mereka untuk bereaksi. Seluruh dinasti satu benua memiliki 15 pulau dan kota, dan itu adalah kota kekaisaran yang sangat besar. 15 pulau dan kota mengirimkan total 1.500 prajurit Istana Naga dan 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan untuk menyerang. Raja Naga, kota utama dari dinasti satu benua daun tepat di depan kita. Ada 40 juta orang di kota, dan istana mereka ada di tengah. Ketika mereka tiba di pulau utama kerajaan satu daun, masih ada 1.500 tentara di seluruh tim ekspedisi. Namun, 1.500 tentara ini semuanya adalah elit Istana Naga. Pemimpin Istana Naga dan Iblis yang bersembunyi di kehampaan ada di sekitar mereka. Kota kerajaan, auranya bahkan lebih megah daripada kota kerajaan Naga dan Kekaisaran Phoenix saat ini. Wang Xian memandangi kota besar di depannya dari jauh. Tembok kota setinggi 4-500 meter dan ada tentara berbaris rapi di atas tembok. Makmur dan berkuasa, bersiaplah untuk pertempuran. Mata Wang Xian berbinar saat dia mengeluarkan 4 kata. Mengaum, mengaum. 9 naga banjir di depannya merasakan niat bertarung Raja Naga dan meraung ke langit serempak. Sebagai naga banjir yang bisa bertarung melawan ahli ranah interpretasi kekosongan tingkat ketiga, raungan naga bisa terdengar dalam radius 100 km. Apa deru binatang iblis? Auman apa? Binatang iblis atau binatang buas mana yang berani masuk ke kota kekaisaran benua satu daun kita? Suara menakutkan yang tiba-tiba tidak membuat orang-orang di benua satu daun panik. Di tembok kota gerbang utara, para prajurit dan jenderal mengamati sekeliling mereka, mata mereka dipenuhi cahaya dingin. Di sana, ada makhluk besar yang terbang ke arah kita. Melaporkan kepada jenderal, ada makhluk kuat yang menyerang. Bersiaplah untuk berperang. Banyak hal bunuh diri, bersiaplah untuk berperang. Para prajurit di tembok kota gerbang utara sudah siap berperang. Mereka melihat ke langit dan samar-samar bisa melihat beberapa makhluk besar terbang ke arah mereka. Dari suara naga, mereka bisa menebak bahwa mereka berada di tingkat kekosongan yang dalam. Namun, hal itu tidak cukup membuat mereka panik. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 pria parubaya dan pria tua dengan baju besi umum muncul di tembok kota dalam beberapa detik. Mereka melihat ke arah langit di atas laut di utara. Tidak baik. Para penyusup bukanlah beberapa binatang buas atau binatang iblis, tetapi kekuatan yang kuat. Segera laporkan kepada raja bahwa ada invasi musuh. Saat jarak mereka 5.000 meter, ekspresi kedua jenderal itu tiba-tiba berubah. Mereka melihat ke 9 makhluk besar, tim pertempuran di belakang mereka, dan awan hitam yang berkumpul di langit dan menutupi area seluas 5 km. Murid mereka sedikit mengerut, mereka buru-buru memerintahkan para perwira militer di belakang mereka. Lapor ke raja. Ya,
Para perwira militer di belakang mereka sedikit tertegun. Jejak keterkejutan muncul di mata mereka, dan mereka segera melapor ke arah istana. Saat ini, matahari baru saja terbit, tetapi awan hitam yang mendekat benar-benar menghalangi sinar matahari. Awan hitam sejati menekan kota dan ingin menghancurkannya. Saat ini, di istana dinasti Satu Daun, sudah waktunya dinasti pagi. Seorang lelaki tua berjubah kuning berdiri di depan tahta naga, wajahnya penuh amarah saat dia melirik semua pejabat penting dan jenderal di aula. Dinasti Pulau Langit telah diserang oleh kekuatan lain. Penatua Wang dan putri saya hilang. Segera kirim seseorang ke dinasti Pulau Langit untuk mengetahui latar belakang mereka. Langsung. Raja dari benua Satu Daun berkata dengan wajah muram, jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membunuh 9 keluarga mereka tidak peduli kekuatan apapun mereka. Tolong tenang, Yang Mulia. Putri ketiga bersama Wang yang lebih tua. Dia tidak akan aman di wilayah laut yang mengalir. Seorang menteri segera membungkuk dan berkata dengan hormat. Yah, kurasa mereka tidak berani melakukan apapun pada putriku. Kirim seseorang segera. Yang Mulia, kekuatan tak dikenal telah muncul di luar kota kekaisaran. Mereka tidak ramah. Bab 1353 dalam Perang Kerajaan 1353. Sebelum Raja Satu Daun menyelesaikan kalimatnya, seorang pelayan mengirim pesan penting dari luar. Suaranya bergema di seluruh aula. Raja dari dinasti benua Satu Daun tertegun. Para pejabat dan jenderal di aula juga tercengang. Ledakan. Tanda seru. Kekuatan tak dikenal telah menyerang kita. Saya ingin melihat kekuatan mana yang berani menyerang dinasti benua Satu Daun saya. Ekspresi satu Raja Daun sangat dingin, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Ikuti aku. Siapapun yang berani tidak menghormati kita, bunuh mereka semua. Saat Wan Lifking berbicara, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari singgasana. Pergilah, siapapun yang berani menyerang dinasti Satu Benua Daun kita, mati. Aku ingin melihat kekuatan macam apa yang berani menyerang kita, dan mereka tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Di aula besar, para jenderal terbang satu persatu, diikuti oleh pejabat sipil dan militer. Kerajaan Satu Daun adalah salah satu eksistensi teratas di antara lusinan negara terdekat. Selama ini, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sekarang setelah suatu kekuatan menyerbu mereka, mereka hanya mengejar kematian. Ledakan. Pakar interpretasi kosong terbang menuju tembok kota gerbang utara dengan aura yang menakutkan. Raja Satu Daun berada di depan. Ketika dia tiba di tembok kota gerbang utara, pasukan Istana Naga sudah tiba. Kekuatan mana yang berani mengganggu wilayah dinasti Satu Daun kita tanpa rasa hormat? Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Raja Satu Daun memandangi awan hitam di depannya, dan lebih dari 1000 makhluk melayang di langit dengan agresif. Mereka tidak ramah. Raja Satu Daun tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia memandang semua orang di depannya dengan dingin. Ada 9 makhluk menakutkan yang panjangnya sekitar 30 meter. Ada seorang pemuda duduk di kursi naga besar. Sekelompok binatang iblis. Dia menyipitkan matanya sedikit. Apakah kalian semua di sini? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Kamu adalah raja dari dinasti daratan Satu Daun. 2 hari yang lalu, putri dan Wang yang lebih tua dari dinasti Anda menyinggung istana naga saya. Mereka terbunuh. Hari ini, istana nagaku ada di sini untuk menghancurkanmu. Perdana Menteri Gui mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Raja Kerajaan Satu Daun, menjelaskan dengan dingin. Nada suaranya penuh penilaian. Apa, kalian membunuh putriku? Penatua Wang dibunuh oleh mereka. Suatu hari yang lalu, Kerajaan Pulau Langit diserang oleh kekuatan misterius. Mungkinkah mereka? Begitu Perdana Menteri Gui selesai berbicara, ekspresi Raja Satu Daun dan semua jenderal serta pejabat penting di belakangnya langsung menjadi gelap. Ini terutama terjadi pada Raja Satu Daun. Matanya memerah saat niat membunuhnya melonjak ke langit. Kamu ingin menghancurkan dinasti Satu Benua Daun kita. Haha, dengan jas Yuguis. Bagus. Anda berani membunuh putri saya dan seorang ahli dari dinasti Satu Benua Daun kami. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Raja dinasti Satu Daun melambaikan tangannya, dan tongkat kerajaan muncul di tangannya. Semua jenderal dari dinasti Satu Daun dan semua ahli di kota kekaisaran, berjuanglah untukku.
Dia meraung, dan suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran. Itu suara raja. Apakah ada yang menginvasi negara kita? Anda mencari kematian. Ayo pergi dan bunuh mereka. Raja telah memberikan perintah. Semua kekuatan, segera pergi. Sialan, siapa yang berani menyerang kita? Auman binatang buas tadi sebenarnya berasal dari faksi yang telah menyerang kita. Pergilah untuk menemui musuh dan bunuh mereka. Di 3 arah lainnya, beberapa faksi dan keluarga mendengar perintah raja. Wajah mereka menjadi dingin saat mereka dengan cepat terbang menuju gerbang utara. Kota kekaisaran adalah rumah mereka. Begitu rumah mereka dipaksakan, mereka akan menderita kerugian besar. Selain itu, dinasti tersebut memiliki aturan bahwa selama perang, semua keluarga dan pembangkit tenaga listrik harus berpartisipasi. Kalau tidak, mereka akan dibunuh segera setelah perang. Dalam keadaan di mana kepentingan dan keselamatan mereka dipertaruhkan, lebih dari 1 juta orang di seluruh kota kekaisaran mulai bergerak. Dengan cara yang luas dan perkasa, semua seniman bela diri yang berada di atas tingkat ranah interpretasi kosong berkumpul ke arah gerbang utara. Prajurit Istana Naga, bersiaplah untuk pertempuran. Ketika Wang Xian melihat perintah Raja Yi Ye, seluruh kota kekaisaran mulai bergerak. Lebih dari 1 juta orang terbang di atas. Masa gelap prajurit memancarkan aura sedingin es. Tatapan dingin muncul di matanya. Pabrik penggilingan 5 elemen memadat menjadi kerajaan dan perlahan melayang di atas kepalanya saat dia berteriak keras. Mengaum, mengaum, bunuh. Raungan tertib dan teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Auranya yang kuat naik ke puncaknya. Raja, kekuatan pihak lain tidak lemah. Ada beberapa ahli tingkat kekosongan yang mendalam, dan setidaknya ada 2 tingkat keempat ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Kita harus berhati-hati. Apa yang terjadi di Sky Island Empire membuat mereka sedikit waspada. Seorang lelaki tua berjalan ke sisi satu Raja Daun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Paman Kekaisaran, dengan kamu dan aku di sini, dan ini masih wilayah kita, jangan takut. Raja Satu Daun tidak kehilangan akal karena putrinya dibunuh. Dia menatap ke depan dengan dingin. Siapkan peralatan pertahanan kota. Dia berteriak pelan. Ya, retak-retak-retak. Di tembok kota sekitarnya, ada peralatan logam yang berukuran lebih dari 10 meter. Peralatan itu memancarkan panah besar yang berkilau. Singkirkan hal-hal sialan ini untukku. Api. Raja Yi Ye meraung keras. Senjata pertahanan kota di sekitarnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat mereka menyerang Wang Xian dan yang lainnya yang berada di langit. Senjata pertahanan kota ini dirilis bersama. Mereka mampu mengancam para ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Bertarung. Wang Xian melihat serangan pihak lain dan berteriak pelan. Wow 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 wow. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, gelombang suara yang bersemangat datang dari pusat Istana Naga. Gelombang suara memasuki telinga setiap prajurit Istana Naga, menyebabkan auranya naik sekali lagi. Di langit, awan hitam yang berkumpul dalam radius 5 km tiba-tiba bergerak perlahan menuju kota kekaisaran di benua Satu Daun. Guyuran, rintik hujan jatuh ke bawah. Beberapa dari mereka memancarkan tetesan hujan biru sementara yang lain adalah tetesan hujan hitam pekat. Itu terlihat sangat aneh. Gelombang suara dan awan hitam semuanya berasal dari klan Dolphin. Ini adalah pertama kalinya dukungan kuat dari klan Dolphin digunakan dalam perang. Pertempuran telah meletus. Musuh hanya memiliki lebih dari 1.000 makhluk. Lebih dari 1.000 dari mereka ingin menyerang kota kekaisaran kita dan mengadili kematian. Ayo pergi dan lihat bagaimana makhluk sembrono itu dibunuh oleh raja. Di belakang kota kekaisaran dari benua Satu Daun, beberapa seniman bela diri baru saja tiba di gerbang utara. Ketika mereka melihat lebih dari 1.000 makhluk di langit, mata mereka menunjukkan ekspresi jijik. Kami memiliki jutaan orang. Bahkan jika masing-masing AS meluncurkan serangan, seniman bela diri yang berwawasan luas harus melawan kita semua. Lebih dari 1.000 makhluk berani menyerang kerajaan satu benua daun kita. Mereka mencari kematian. Di depan gerbang utara, jutaan orang melayang di langit. Dengan begitu banyak orang, mereka tidak bisa ikut campur sama sekali. Awalnya, mereka mengira penyusup akan sangat kuat. Namun, hanya ada sekitar 1.000 makhluk, dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Orang harus tahu bahwa binatang iblis dan binatang buas yang telah menyerang kota di masa lalu berjumlah jutaan atau bahkan puluhan juta.
Lebih dari 1.000 makhluk masih ingin menyerang mereka. Anda mencari kematian. Bab 1354 dalam Perang Kerajaan 1354. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hujan aneh mulai turun dari langit dalam radius 5 km. Tanda seru, tanda seru. Banyak senjata pengepungan tajam yang panjangnya lebih dari 10 meter ditembakkan ke semua orang di Istana Naga. Mengaum, mengaum. 9 naga banjir memandangi 4 hingga 5.000 senjata tajam dengan jijik di mata mereka. Salah satu naga banjir di sebelah kiri sedikit mengepakkan sayapnya yang tidak terlalu besar, dan aliran cahaya angin hijau langsung melilit senjata pengepungan. Senjata pengepungan itu langsung terikat. Tubuh naga banjir bergetar sekali lagi, dan anak panah besar ditembakkan ke arah serangan. Aktifkan formasi. Semua penyerang jarak jauh, lindungi mereka. Salah satu jenderal melihat bahwa panah itu dengan mudah diblokir oleh naga banjir dan ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru berteriak. Weng, formasi perlindungan kota kuning tanah diaktifkan. Formasi yang kuat melindungi seluruh kota kekaisaran. Membunuh mereka semua. Di dalam formasi perlindungan kota, para prajurit di tembok kota meraung keras. Membunuh, membunuh. Di belakang mereka, 1 juta orang dari kota kekaisaran di benua satu daun meraung keras. Kata, bunuh, menyerbu ke awan dan mengguncang sekitar 100 km. Aokitian, hancurkan kota. Perdana Menteri Gui melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai atribut datang ke arah mereka dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Departemen Perang Iblis di belakang mereka. Ya, mengaum. Tubuh Aokitian setinggi 15 meter meraung keras, dan jarum penenang lautan emas muncul di tangannya. Besar, dengan raungan ringan, jarum penenang lautan di tangannya menjadi sepanjang 1.000 meter. Ini adalah jarum penenang lautan di Istana Naga tingkat 4, dan telah menghabiskan beberapa ton material tingkat berongga. Jarum penenang lautan sepanjang 1.000 meter dan lebar 10 meter langsung berdiri di antara langit dan bumi. Bahkan Aokitian tampak mungil di depan jarum. Hancurkan kota. Aokitian memegang jarum penenang lautan di tangannya dan membenturkannya ke tembok kota. Apa? Benda apa ini? Senjata macam apa ini? Menyerang, menyerang. Ketika Aokitian memegang jarum penenang lautan sepanjang ribuan meter dan membenturkannya ke tembok kota, ekspresi semua orang berubah. Bahkan satu Raja Daun dan ekspresi para jenderal berubah drastis. Retakan, retakan, retakan. Jarum penenang lautan mendarat, dan barisan pertahanan peringkat 2 hancur seperti kaca. Enyah. Seorang ahli interpretasi kekosongan peringkat 3 dari benua satu daun melambaikan tangannya, dan kepalan sepanjang 100 meter mendarat di jarum penenang lautan. Mengenakan biaya, Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya. Membunuh. Penghancuran petir surgawi. Sisik naga, panah. Pedang surgawi, penaklukan iblis. Dengan perintah, Aoki mengangkat lengannya yang seperti palu dan menunjuk ke langit. Di dalam awan gelap, sambaran petir yang mengerikan turun dan menyerang tembok kota dari kekaisaran benua satu daun. Mou Zesen menarik tali busurnya secara maksimal, dan anak panah yang diselimuti sisik naga ditembakkan ke depan. Anak panah itu sampai ke tembok kota dan meledak menjadi sisik naga yang tajam. Ao Jian memegang pedang panjang emas di tangannya, dan pedang sepanjang 2.000 meter muncul dari udara tipis dan menyerbu ke depan. Di belakangnya, monyet iblis, udang guntur, pedang emas, dan ikan menyerbu ke depan. Semua anggota divisi panah mata surgawi melayang di langit, dan busur serta anak panah mereka diarahkan ke musuh. Semua ahli alam kekosongan yang berwawasan, bunuh mereka semua untukku. Ekspresi Raja Satu Daun sedikit berubah ketika dia melihat serangan mengerikan yang dilancarkan oleh anggota Istana Naga satu persatu. Dia meraung dan segera memerintahkan. Membunuh. Susunan pertahanan kota telah dihancurkan, dan pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Di tembok kota, para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dari dinasti Satu Benua Daun langsung menyerang para pemimpin Istana Naga. Orang tua di sebelah Raja Satu Daun mengarahkan pandangannya pada Mou Zesen. Dia bisa merasakan kekuatan pada tingkat yang sama dari tubuhnya. Raja Satu Daun juga tidak bergerak. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Beritahu saya nama Anda, aku akan membunuhmu nanti.
Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Hehe, ketika Wang Xian melihat Raja Satu Daun menatapnya dengan dingin, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia berdiri perlahan dan menatap Raja Satu Daun. Dia berkata dengan lemah, "Kamu tidak memenuhi syarat. Anda tidak memenuhi syarat." Wang Xian tidak siap untuk bergerak dalam pertempuran hari ini. Bahkan, dia bahkan tidak perlu bergerak. Sombong, orang sombong. Ketika Raja Satu Daun mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya menjadi sangat suram. Mereka mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Beraninya mereka mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Dia adalah raja suatu negara. Di antara dinasti sekitarnya, dia adalah yang terkuat. Sekarang, dia benar-benar diabaikan. Hati-hati, hati-hati dengan hujan di langit dan suara itu. Hati-hati. Kekuatannya tidak berada di level 1 dari alam tembus pandang. Dia berada di level 2 dari alam tembus pandang. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Kekuatan mereka berada di atas tingkat ke-9 dari alam luar biasa. Mereka yang tidak cukup kuat akan beralih ke serangan jarak jauh. Jangan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ya dewa, seseorang di sampingnya terbunuh tanpa alasan. Ada pembunuh, ada pembunuh. Pada saat ini, jeritan tiba-tiba datang dari depan tembok kota. Panik. Perang telah pecah, tetapi dalam waktu kurang dari 1 menit, raungan panik datang dari dinasti Benua Satu Daun. Lebih dari 10.000 tentara bergegas keluar dari tembok kota untuk menemui anggota Istana Naga. Dalam sekejap tabrakan, seniman bela diri kekosongan yang mendalam versus seniman bela diri kekosongan yang mendalam. Transcendent versus Transcendent. Namun, ketika satu persatu, seorang seniman bela diri kekosongan yang mendalam melawan seniman bela diri kekosongan yang mendalam dari Istana Naga, mereka tertangkap basah dan hampir seketika terbunuh. Beberapa seniman bela diri kekosongan yang mendalam langsung bergabung untuk melawan satu. Dan para pejuang alam transenden itu bahkan lebih sengsara. Lebih dari 1.000 prajurit Istana Naga, dengan kekuatan tempur terendah berada di peringkat ke-9 dari alam transenden, bertabrakan dalam sekejap. Puluhan ribu tentara, 10 di antaranya mengepung satu, juga langsung membunuh beberapa ribu orang. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah tetesan hujan hitam di langit jatuh ke tubuh mereka dan benar-benar merusaki spiritual mereka. Beberapa yang lebih lemah bahkan mati langsung di bawah hujan hitam. Ada juga serangan gelombang suara khusus yang mengganggu pikiran mereka. Kelilingi dan serang. Tim pertempuran 1000 daun, serang. Semua ahli keluarga di kota, serang dan bunuh musuh. Melihat para prajurit dan jenderal yang menyerang langsung menderita kerugian besar, ekspresi Raja Satu Daun sedikit berubah saat dia memerintahkan dengan suara rendah. Bum bum bum. Di belakang mereka, tim pertempuran mengendarai binatang buas dan binatang iblis menyerbu keluar untuk menemui para ahli Istana Naga. Mata beberapa ahli keluarga dan kelompok tentara bayaran yang kuat di kota kekaisaran dari benua Satu Daun berkedip ketika mereka mendengar perintah raja. Mengenakan biaya, musuh hanya memiliki lebih dari 1.000 orang. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kita bisa membunuh mereka dengan angka. Membunuh. Satu orang dan satu serangan bisa membunuh mereka semua. Tim pertempuran yang kuat dari benua Satu Daun bergegas keluar, dan keluarga yang kuat di kota kekaisaran juga bergegas keluar. Dalam sekejap, beberapa seniman bela diri yang lebih berwawasan dan lebih dari 100.000 seniman bela diri bergabung dalam pertempuran. Jumlah total orang puluhan kali, atau bahkan puluhan kali, atau bahkan ratusan kali lebih banyak. 9 naga banjir, serang. Ao Yao, ayo bergerak. Wang Xian melihat lebih dari 100.000 orang bergegas keluar dan berkata langsung dengan ekspresi tenang. Bab 1355 tertawa saat menyaksikan dinasti jatuh. Mengaum. Di medan perang di gerbang utara, rata-rata, ratusan tentara dari dinasti Satu Benua Daun mengepung dan menyerang anggota Istana Naga. 2 atau 3 ahli interpretasi kosong mengepung dan menyerang Aoki Tian, 8 Qi, Aoki, Aosia, dan beberapa ahli interpretasi kosong tingkat lanjut. Tanda seru. Dari segi jumlah, dinasti Benua benar-benar menghancurkan mereka dalam satu malam. Namun, ketika raungan 9 naga banjir terdengar di medan perang dan iblis aneh yang bersembunyi di sekitarnya mulai bergerak, semuanya mulai berubah. Mengaum, mengaum, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
9 naga banjir mengepakkan sayapnya, dan tubuh mereka memancarkan cahaya hijau. Tubuh mereka bergerak, membawa bila angin yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyerang seniman bela diri yang berwawasan luas satu demi satu. 9 sosok besar, dan manusia di dekatnya, semuanya langsung dihancurkan oleh bila angin yang tajam. Ah! Di medan perang yang kacau, seorang ahli dari dinasti benua daun pertama dari peringkat kedua dari seniman bela diri kosong yang berwawasan berhadapan dengan naga banjir. Dalam sekejap, saat mereka bertabrakan, matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan yang mengerikan, serangan atribut angin yang kuat. Tubuhnya terbang jauh, matanya dipenuhi ketakutan. Hati-hati, 9 makhluk ini memiliki kekuatan menakutkan dari peringkat ketiga dari ranah interpretasi kosong, hati-hati. Dia buru-buru meraung. Apa? Ketika semua orang dari benua satu daun mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Semuanya adalah interpretasi kosong tingkat ketiga. Hanya ada 9 interpretasi kosong tingkat ketiga di seluruh negara kita. Selain itu, pihak lain tidak hanya memiliki 9 ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga. Selain itu, monyet iblis yang mengamuk, makhluk petir yang menakutkan, pria parubaya yang memegang pedang panjang emas, dan makhluk berkepala 8 yang menyeramkan itu semuanya adalah interpretasi kosong tingkat ketiga. Jangan takut, raja kita belum bergerak. Bunuh, bunuh, bunuh. Kita semua diselimuti awan hitam, dan rintik hujan itu benar-benar membawa racun. Gelombang suara itu bisa menambah kekuatan lawan dan mengacaukan pikiran kita. Semua anak panah itu mengandung racun yang kuat, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Jangan takut, kami memiliki puluhan kali lebih banyak orang daripada mereka. Ratusan ribu orang di depan dinasti satu daun berteriak. 9 naga banjir bergabung dalam pertempuran, yang sangat mengurangi tekanan pada Aokitian dan anggota istana naga lainnya. Orang-orang dari divisi panah mata surgawi berdiri di belakang dan menembakkan panah ke arah serangan yang luar biasa. Yang membuat takut semua prajurit dari dinasti satu daun adalah bahwa anak panah itu membawa racun yang mengerikan. Racun itu terciprat ke tubuh mereka, dan racun yang kuat membunuh mereka seketika. Hanya mereka yang berada di atas ranah tipe 8 yang bisa menahan racun. Selain racun, hujan racun di langit, serta gelombang suara yang mengerikan, telah sangat mengurangi serangan mereka. Di sisi lain, setelah menerima serangan, tetesan air hujan biru jatuh di tubuh mereka, mempercepat pemulihan luka mereka. Bahkan ada aliran air yang mengalir ke arah mereka, menyembuhkan luka mereka. Pergi dan bunuh para pemanah dan lumba-lumba di depan kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendukung dan menyerang dari belakang. Seorang ahli di tingkat kekosongan yang mendalam merasakan bahwa serangan yang dia lepaskan kurang dari 90% dari puncaknya, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung keras dan menunjuk ke arah klan mata surga dan lumba-lumba, berteriak keras. Pergi, pergi, blokir makhluk lain. Tim Skywolf Battle kami akan menyerang ke depan. Tim pertempuran beranggotakan 100 orang yang mengendarai makhluk berbentuk serigala berwarna biru air menyerbu ke depan. Kekuatan mereka setidaknya berada di peringkat ke-8 dari alam luar biasa. Bersama dengan tunggangan monster kuat yang mereka tunggangi, salah satu dari mereka bisa bertarung melawan 2 atau 3 level yang sama. Sekitar ratusan lumba-lumba, masing-masing bercokol di udara. Ular berbisa berwarna-warni melihat seseorang menyerbu ke arah mereka. Mata sedingin es mereka dipenuhi dengan ejekan. Membunuh mereka. 100 anggota tim pertempuran Sirius melirik Wang Xian dengan waspada sebelum menyerbu ke arah kelompok lumba-lumba dan klan mata surga. Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi dingin. Dia tidak bergerak. Anggota klan Ai Arrow Surga bahkan tidak melirik mereka. Ketika mereka berada dalam radius 500 meter, aliran zat beracun langsung mengalir ke arah mereka. Racun yang mengerikan mulai mendidih di udara, seolah-olah akan merusak ruang. Ah, hati-hati dengan racunnya. Oh tidak, kami tidak bisa memblokirnya. Kami tidak bisa memblokirnya sama sekali. Mundur, mundur. Dalam sekejap, suara ketakutan datang dari tim pertempuran Sirius. Mata dingin ular berbisa itu dipenuhi dengan rasa jijik. Sebagai penyerang tambahan dan jarak jauh dari Istana Naga, mereka secara alami ingin musuh datang dan membunuh mereka. Mereka sudah lama menyiapkan racun di sekitarnya. Racun ini akan membunuh bahkan mereka yang berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam.
Hanya mereka yang berada di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam yang dapat mengisi daya. Namun, para ahli dari Istana Naga memblokir semua musuh di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam. Pertempuran memasuki kebuntuan jangka pendek ketika lebih dari 100.000 orang dari dinasti Satu Benua menyerbu. Para ahli di alam luar biasa tingkat 9 sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat membunuh ratusan ahli di alam luar biasa tingkat 8 dan 7 dalam sekejap. Lanjutkan, yang di belakang, terus maju. Satu Raja Daun melihat ke seluruh medan perang. Jenderal versus jenderal, tentara versus tentara, kekuatan mereka diikat untuk sementara. Matanya bersinar dengan ekspresi dingin saat dia berdiri di sana dan berteriak sekali lagi. Itu Raja, serang, bunuh mereka. Di kota Kekaisaran, setidaknya ada 800.000 hingga 900.000 orang yang tidak bergerak. Meski kekuatan mereka tidak sekuat mereka yang menyerang, jumlah mereka sangat besar. Perubahan kuantitatif dapat menghasilkan perubahan kualitatif. 30 tingkat 7 transenden mungkin tidak dapat mengalahkan satu tingkat 8 transenden, tetapi sulit untuk mengatakan apakah ada 50 atau 60 dari mereka. Mereka bukan tandingan kita. Ayo bunuh ini. Sekali lagi, lebih dari 100.000 orang terbang keluar kota, tatapan dingin mereka mengunci anggota Istana Naga. Ah! Namun, pada saat ini, teriakan teror tiba-tiba terdengar dari medan perang. Di antara jeritan, ada 3 ahli di alam hampa yang berwawasan luas. Selebihnya adalah setengah langkah para ahli alam hampa yang berwawasan luas dan transenden peringkat 9. Dalam sekejap, seolah-olah para ahli alam hampa berwawasan setengah langkah dan transenden peringkat 9 di medan perang telah dibersihkan. Kematian dan jeritan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang agak terpana. Terutama anggota kota Kekaisaran Benua Satu Daun di bawah tahap interpretasi kosong. Pemimpin mereka, kapten mereka, tiba-tiba meninggal. Banyak orang hanya melihat seberkas cahaya dan menyadari bahwa kapten mereka sudah mati. Setelah kapten, sersan, dan komandan mereka terbunuh, seluruh tim dilemparkan ke dalam kekacauan. Operasi pemenggalan tangan dimulai. Iblis aneh bergerak. Auman mengaum-mengaum. Ketika kapten dan sersan mereka terbunuh, raungan monyet iblis, gemuruh guntur, dan suara pedang logam menutupi seluruh medan perang. Ah! Hanya dalam beberapa detik, setidaknya 10.000 orang tewas. Dinasti One Leaf berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang terbunuh. Hati-hati, ada pembunuh, assassin. Seorang ahli transenden peringkat 9 berteriak ketakutan, wajahnya dipenuhi kepanikan. Seberapa menakutkan pembunuh dalam pertempuran. Selama pertempuran, mereka tidak punya waktu untuk menjaga lingkungan mereka. Jika mereka menjadi sasaran, 90% dari mereka akan mati. Yang membuat mereka semakin takut adalah di mana para pembunuh itu bersembunyi. Tidak baik, tidak baik. Di langit, di medan perang alam pemisahan dimensi, ekspresi dari semua ahli alam pemisahan dimensi dari benua Satu Daun sedikit berubah. Menghadapi para ahli Istana Naga, mereka sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Sekarang 3 ahli alam pemisahan dimensi telah meninggal, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bahaya, kita harus membunuhnya, kalau tidak. Ketika Raja Satu Daun melihat adegan ini, ekspresinya berubah drastis. Ekspresinya perlahan menjadi ganas saat dia menatap pemuda itu. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat hanya bisa memperoleh kemenangan dengan membunuhnya. Dia ingin orang ini tahu apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Bab 1356 menyaksikan dinasti itu dihancurkan. Bersiap untuk mati. Di gerbang utara kota Kekaisaran di Satu Daun, perang sengit pecah. Ratusan ribu orang mengepung lebih dari 1.000 orang, tetapi mereka benar-benar hancur. Tanda seru. Ini membuat satu mata Raja Daun hampir keluar dari rongganya. Melihat pemandangan ini, dia meraung, dan tubuhnya melonjak dengan air laut. Di atas kepalanya, gelombang mengamuk yang menutupi area seluas sekitar 2 km perlahan berkumpul. Dia mengangkat tongkat biru air di tangannya dengan ekspresi marah. Tongkat itu berukuran sekitar 2 meter dan terlihat sangat berat. Pada tongkat itu, 3 mutiara roh air tertanam di dalamnya. Sialan, aku akan memberitahumu bahwa menyerang kerajaan Satu Daun kita adalah keputusan terbodohmu. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menguburmu di laut.
Raja Satu Daun memegang tongkatnya dengan kedua tangan dan menatap Wang Xian dengan dingin. Keduanya saling berhadapan dari jauh. Staf di tangannya terhubung ke ombak besar di atas kepalanya. Ini, Raja akan bergerak. Selain itu, serangan terkuat yang mulia adalah dorongan gelombang ke depan. Bahkan dengan ratusan ribu dari kita bukanlah lawannya. Jika Raja tidak bergerak, dia akan kalah. Bagaimana kekuatan lawannya bisa begitu menakutkan? Semuanya memiliki kekuatan setidaknya peringkat 9 transenden, serta pembunuh yang menakutkan itu. Namun, jika Raja bergerak, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Itu wajar saja. Yang Mulia adalah salah satu pakar terkuat dalam jarak 1000 kilometer. Dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi seorang pemuda. Ketika suara dingin Raja Satu Daun terdengar dan idola Dharma di langit memadat, mata warga di kota kekaisaran dari benua Satu Daun di belakangnya berkedip saat mereka menatapnya. Mereka agak terkejut dengan kekuatan 1000 lebih makhluk ini. Melihat para jenderal dinasti terbunuh dan para prajurit dihancurkan, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Namun, untungnya Yang Mulia Raja masih ada di sana. Semua orang di kota kekaisaran mengetahui kekuatan Raja Satu Daun. Dia adalah eksistensi paling kuat di antara selusin negara di sekitarnya. Jika Raja bergerak, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Semua warga di belakang dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Mereka mengepalkan tangan dan menatapnya. Dharma Idol, lambaikan duri depan, bersiaplah untuk mati, dasar pencuri kecil. Raja Satu Daun perlahan melayang di udara. Ombak yang menutupi radius 2 km di atas kepalanya perlahan mengembun menjadi tombak panjang. Itu adalah tombak panjang yang panjangnya setidaknya 1 hingga 2000 meter. Dia mengangkat tongkatnya dengan kedua tangan dan energi air yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dia berteriak keras, isi daya. Dengan teriakan nyaring, tombak energi air yang menakutkan itu melesat ke arah Wang Xian seperti senjata pengepungan besar. Mati. Ekspresi Raja Satu Daun itu sangat ganas. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Di belakangnya, hampir 1 juta orang menatap serangan Yang Mulia. Ada juga banyak orang di medan perang yang melihat ke atas. Jika Raja bisa mengalahkan pemimpin pasukan ini, maka mereka akan memenangkan perang ini. Semua orang sangat yakin bahwa Raja Satu Daun mereka pasti akan menang. Raja Satu Daun mereka tak terkalahkan. Aku sudah mengatakannya, kamu tidak berhak membuatku menyerang. Karena kamu ingin mati, maka matilah. Tangan Raja melihat idola Dharma yang menakutkan di langit yang menyerangnya. Ekspresinya masih sangat tenang. Melihat Raja Satu Daun, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. PFFT. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Raja Satu Daun yang melayang di langit itu bergetar. Setelah itu, di bawah keterkejutan semua orang, mereka melihat Raja mereka. Kepala Raja yang tak terkalahkan di hati mereka terbang langsung ke langit. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang menyerang. Serangan tombak dari Dharma Idol tiba 2 meter di depan Wang Xian. Cahaya menusuk yang menakutkan menghilang seketika. Mayat itu jatuh ke arah tembok kota. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Raja terbunuh bahkan sebelum serangan Raja tiba. Tertegun dan kaget. Ledakan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Raja, Yang Mulia Raja, siapa yang membunuhnya? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yang Mulia Raja tiba-tiba mati? Assassin, pembunuh yang baru saja menyerang. Ya dewa, Raja benar-benar mati. Setelah keheningan singkat, jutaan orang di belakang meledak dengan ketakutan yang tak tertandingi. Di bawah iluminasi matahari, kepala Raja mereka terbang langsung, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan itu langsung masuk ke hati mereka. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka semua meraung kaget. Apa, Yang Mulia? Yang Mulia. Di langit, seorang ahli interpretasi kosong dari dinasti Satu Benua merasakan kematian raja mereka, dan tubuhnya bergetar. Bunuh instan. Raja mereka adalah ahli tingkat 4 interpretasi kekosongan puncak, namun dia terbunuh dalam sekejap. Seberapa mengerikan pembunuh yang disembunyikan di Void. Selain itu, ada juga pemuda yang berdiri di depan tahta naga, pemimpin kelompok pasukan ini. Moral tentara berada dalam kekacauan. Ketika para pemimpin tim dan sersan dibunuh barusan, moral tentara sudah terguncang. Sekarang,
Moral tentara berada dalam kekacauan. Ambil ini. Pada saat ini, suara keras terdengar di langit. Bang! Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Aoki Tian memegang jarum penenang laut di tangannya, dan batang logam sepanjang 100 meter itu langsung menabrak tubuh seorang penatua di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Kekuatan tumbukan yang keras menyebabkan sesepuh di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan wawasan jatuh langsung ke tembok kota. Ledakan. Dengan suara nyaring, tubuh lelaki tua itu benar-benar menabrak tembok kota. Membunuh. Raungan keras datang dari mulut Aoki Tian. Sosoknya bergerak dan dia bergegas ke depan Aoki, bergandengan tangan untuk bertarung melawan ahli lain di peringkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Kematian raja dan kematian peringkat ketiga dari ahli tingkat kekosongan yang dalam adalah awal dari kehancuran dinasti benua satu daun. Pada saat ini, putaran kedua pembunuhan iblis-iblis aneh telah dimulai. Dengan lebih dari 200 setan aneh membunuh mereka, lebih dari setengah kekuatan tempur tingkat atas di medan perang akan hilang. Sudah berakhir, kerajaan benua satu daun kita sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, jutaan orang di belakang mereka memiliki ekspresi ketakutan dan putus asa di wajah mereka. Di medan perang, Ao Yao mulai bergerak. Sebagai spesies naga berduri yang terbentuk sempurna, kekuatannya bisa membunuh seseorang 2 tingkat di atasnya. Sebagai interpretasi kekosongan tingkat ketiga, dia bisa membunuh interpretasi kekosongan tingkat kelima. Saat ini, di Istana Naga, kekuatan Ao Yao hanya kalah dari Wang Xian. Setelah Ao Yao bergerak, Wang Xian tidak perlu bergerak di seluruh medan perang. Satu persatu, para ahli di tingkat interpretasi kosong meninggal. Satu persatu, para ahli dari Kekaisaran Benua Satu Daun mati di bawah tangan Istana Naga. Raungan monyet iblis yang menakutkan, guntur dan kilat yang keras dari udang guntur, pedang tajam yang menusuk, dan panah yang mematikan. Anggota Istana Naga seperti pasukan kuat yang belum pernah dikalahkan dalam 100 pertempuran. Mereka menyerbu ke depan dengan ganas. Pertempuran jarak dekat, serangan jarak jauh, dukungan, racun. Tentara dan ahli dari dinasti daratan satu daun jatuh dengan cepat. Kepanikan menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Wang Xian berdiri dengan tenang di depan Istana Naga. Dia tersenyum ketika melihat bawahannya yang membunuh ke segala arah dengan cara yang menakjubkan. Tersenyum sambil menatap musuh-musuhnya yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Tersenyum saat dia melihat kehancuran dinasti. Tersenyum saat dia melihat munculnya badai. Bab 1357 memperoleh panen besar. Menyerah, kami menyerah, jangan bunuh kami. Aku menyerah, aku rela menyerah, jangan bunuh aku. Jeritan teror bergema di langit dinasti benua satu daun. Tanda seru. Ketika seniman bela diri terakhir dari dinasti meninggal, semua orang di dinasti mengungkapkan ekspresi putus asa. Auman mengaum-mengaum. Anggota Istana Naga berhenti membunuh dan berhenti menyerang. Mereka mengeluarkan raungan kemenangan. Suara itu menutupi seluruh kota kekaisaran di benua satu daun. Masuk ke kota. Perdana Menteri Gui mengungkapkan senyuman saat melihat pemandangan ini. Dia pindah dan datang ke sisi Wang Xian. Ya, sekelompok anggota Istana Naga datang ke belakang Wang Xian serempak. Mereka, sepertinya tidak ada yang mati. Pada saat ini, para prajurit dari dinasti daratan satu daun yang terluka melihat masalah dengan ekspresi ngeri. Artinya, tidak ada satupun kekuatan yang mengalahkan musuh mereka dan membunuh semua pusat kekuatan dinasti mereka yang mati. Bahkan makhluk-makhluk di bawah tingkat kekosongan yang berwawasan luas itu tidak mati. Mayat mereka ada di sekitar mereka. Penemuan ini membuat semua orang dari dinasti satu benua melebarkan mata. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Setelah menghancurkan mereka, pihak lain bahkan tidak mengeluarkan satu tentara pun. Memikirkannya saja membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Mereka yang tunduk, berlutut. Wang Xian duduk tegak di singgasana naga. Tatapannya menyapu seluruh kekaisaran yang telah ditaklukkan. Perdana Menteri Gui berdiri di samping. Dia menatap dingin ke arah warga kekaisaran yang kalah. Suara agungnya menutupi seluruh kota kekaisaran. Mereka yang tunduk, berlutut. 5 kata ini bergema di benak semua orang. Di medan perang, ekspresi setiap orang dari dinasti satu daun berubah drastis. Mereka yang tidak tunduk, mati. Dari belakang, Aoki Tian melihat ekspresi ragu-ragu dari orang-orang dari dinasti satu daun.
Dia tidak ragu sama sekali. Jarum penenang laut di tangannya berubah menjadi selebar beberapa ratus meter dan ditembakkan ke bawah. Ah! Pukulan Aoki Tian telah menewaskan sedikitnya 4-5 ribu orang. Dia menekan semua orang di bawah dengan ekspresi ganas. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dalam perang seperti ini, tidak ada yang benar atau salah, tidak ada keadilan atau kejahatan. Sang pemenang adalah raja, yang lemah adalah semut. Celepuk, celepuk. Dengan ayunan tongkat, semua orang dari dinasti Satu Daun segera berlutut di tanah ketakutan. Setelah menyaksikan betapa menakutkannya Aoki Tian, rasa bangga di hati mereka sirna. Sekarang, mereka adalah tawanan, dan mereka adalah pecundang. Ya dewa, kami kalah, kami kalah. Mereka, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Berlutut, cepat berlutut, atau mereka benar-benar akan membunuh kita. Di kota, orang-orang dari dinasti Satu Daun semuanya berlutut di tanah ketakutan ketika mereka melihat Aoki Tian membunuh 4 hingga 5 ribu orang dalam satu gerakan. Mengaum, 9 naga banjir meraung dan mendarat di tanah. Anggota Istana Naga juga mendarat di tanah. Di sekitar mereka, ratusan ribu orang yang belum terbunuh berlutut di tanah dan mundur. Buka gerbang kota, cepat, buka gerbang kota. Beberapa tentara yang berlutut di tembok kota melihat pemandangan ini dan langsung berteriak ketakutan. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, gerbang kota besar perlahan terbuka. Di kedua sisi gerbang kota, para prajurit berlutut di sana, tidak berani bergerak sama sekali. Selama perang barusan, mereka telah menyaksikan kengerian dan kebrutalan Istana Naga. Sekarang, bagaimana mereka berani melawan? Raja sudah mati, dan yang kuat sudah mati. Nasib mereka sudah berada di tangan pihak lain. Jika pihak lain ingin mereka hidup, mereka akan hidup. Jika mereka mati, mereka akan mati. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Auman mengaum. Kesembilan naga banjir memandangi gerbang kota yang terbuka lebar dengan puas. Mereka berjalan dengan arogan dan menarik singgasana naga menuju kota kekaisaran. Wang Xian duduk di kursi naga tanpa fluktuasi apapun. Saat memasuki gerbang kota, kedua sisi dipenuhi oleh warga dari benua Satu Daun yang sedang berlutut di tanah. Merasakan aura kekerasan yang datang dari 9 naga banjir, monyet iblis, dan yang lainnya, semuanya gemetar ketakutan. 9 naga banjir terus bergerak maju. Warga kota kekaisaran benua Satu Daun di kejauhan buru-buru berlutut di tanah ketakutan ketika mereka melihat mereka masuk. Puluhan juta orang berlutut di tanah dalam barisan. Saat ini, Wang Xian seperti raja mereka. Ketika dia tiba di Istana Naga di kota kekaisaran dan mengalihkan pandangannya ke Istana Naga yang luar biasa, senyuman muncul di wajah Wang Xian. Selanjutnya, saatnya menuai hasilnya. Dia menyapu pandangannya ke semua orang di Istana Naga dengan acuh tak acuh. Saya sangat puas dengan pertempuran ini. Terima kasih, Raja Naga, atas pujianmu. Anggota Istana Naga menjawab dengan tergesa-gesa dengan wajah bahagia. Pergi dan ambil kembali rampasan perang milik kita. Wang Xian melambaikan tangannya dan memerintahkan para anggota Istana Naga. Semua divisi tempur menuju ke kota kekaisaran secara terpisah dan membawa semua harta di rumah semua orang. Mereka yang melawan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Perdana Menteri Gui memerintahkan semua anggota Istana Naga. Ya, dalam sekejap, semua anggota Istana Naga bergerak. Karena mereka telah menjatuhkan dinasti ini, itu untuk sumber daya seluruh kota kekaisaran, dan sumber daya seluruh dinasti. Terlepas dari apakah orang-orang di kota kekaisaran setuju atau tidak, mereka tidak punya pilihan. Jika Istana Naga tidak memiliki kekuatan absolut, dinasti Pulau Langit dan dinasti Satu Benua Daun mungkin bergabung untuk menduduki mata air spiritual Laut Dalam. Adapun Istana Naga, jika mereka melawan, mereka akan menunggu kematian mereka. Pada saat ini, itu bukan hanya kota kekaisaran dari dinasti Daratan Satu Daun. Di seluruh dinasti dan semua kota, sosok anggota Istana Naga mendatangkan malapetaka. Semua harta dan harta milik Istana Naga. T.S. Kates, dinasti Daratan Satu Daun ini memang dinasti terbaik di wilayah sekitarnya. Ada begitu banyak barang di perbendaharaan kekaisaran. Wang Xian datang ke perbendaharaan dan mengamati sekelilingnya. Matanya menyala sedikit. Sebagai sebuah dinasti yang berusia 5 hingga 6 ribu tahun, ada terlalu banyak harta di dalamnya.
Ada ratusan ton materi tingkat interpretasi kosong saja. Konsep macam apa ini? Jika itu diberikan kepada master artefak yang kuat, dia bisa menempa ribuan senjata interpretasi kosong. Namun, master artefak jarang terjadi. Selain berbagai bahan, ada juga banyak barang berharga. Formasi, senjata aneh, berbagai seni rahasia yang tersisa, dan bahkan peta pelatihan dari beberapa tim pertempuran khusus. Barang-barang ini semuanya sangat berharga. Saya harus memikirkan cara untuk menjualnya dan menukarnya dengan sumber daya yang dapat digunakan oleh Istana Naga. Mata Wang Xian berbinar. Dia mengambil beberapa mutiara roh tanah dan air dan menyerahkannya ke batu kilangan 5 elemen untuk dimakan. Raja Naga, berita dari kota-kota lain dari dinasti Satu Benua Daun telah diterima. Semuanya telah berhasil. Raja Naga, semua harta di kota kekaisaran telah dicari ke dalam ring interspatial. Satu persatu, informasi itu dikirim. Satu persatu, cincin interspatial yang penuh dengan harta dikirim. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Nilai harta ini pasti bernilai puluhan triliun batu roh kelas menengah. Setelah itu, Istana Naga akan dapat menerima peningkatan yang cukup besar. Faktanya, jika seseorang menyinggung Istana Naga dan menghancurkan beberapa faksi lagi, dia akan dapat mengumpulkan semua sumber daya yang dia butuhkan untuk naik level. Bab 1358 Tuan Wang 1358 telah tiba. Ayo pergi, kembali ke istana. Suara agung bergema di langit. 9 naga mengayunkan tubuh besar mereka saat mereka terbang ke langit. Auman mengaum. Tanda seru. Dengan raungan, mereka meningkatkan kecepatan dan terbang ke langit. Di bawah, semua warga dari dinasti Satu Benua melihat ribuan makhluk yang terbang ke langit dengan ekspresi jelek. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua barang berharga di kota kekaisaran telah diambil. Semua harta dalam keluarga telah diambil. Ledakan. Saat orang-orang Istana Naga terbang, anggota Istana Naga yang telah pergi ke kota lain terbang kembali dan mengikuti di belakang mereka menuju Istana Naga. Api perang menutupi seluruh dinasti. Dengan kembalinya anggota Istana Naga, dinasti Satu Benua Daun akan memasuki era baru. Mungkin bisa dibangun kembali, atau mungkin akan hilang sama sekali di masa depan. Xiao Xian, bagaimana? Sekembalinya ke Istana Naga, Guan Suking dan gadis-gadis lain datang untuk menyambutnya. Kembali dengan muatan penuh. Wang Xian mengangguk lemah dan berkata sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan cincin interspatial di tangannya ke Perdana Menteri Gui yang berada di sampingnya. Perdana Menteri Gui, Anda menangani semua sumber daya. Pertama, tingkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Lalu, bersihkan lingkungan sekitar dan lihat apa kamu bisa merekrut anggota baru. Wang Xian menginstruksikannya. Masih terlalu sedikit anggota Istana Naga saat ini. Lebih dari 3.000 bawahan dianggap jumlah kecil bahkan untuk dinasti tingkat rendah. Jika bukan karena kekuatan tempur tingkat atas dari dinasti Satu Daun Benua relatif kuat, Istana Naga mungkin tidak dapat menang dalam pertempuran nyata. Ratusan ribu orang bisa mengalahkan Istana Naga dengan jumlah yang sangat besar. Setelah mendapatkan sumber daya dari seluruh dinasti, semua anggota Istana Naga setidaknya berada di ranah interpretasi kosong setengah langkah. Akan ada lebih dari 10 atau 20 ahli interpretasi kosong. Namun, akan sulit bagi kelompok pemimpin untuk mendapatkan peningkatan lagi. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dengan hormat dan segera pergi. Tatapan Wang Xian menyapu Istana Naga yang meliputi area seluas 150 km. Akhirnya, dia mendarat di beberapa gadis dan terkekeh. Dia telah pergi selama setahun dan belum bersenang-senang dengan mereka setelah dia kembali. Tubuhnya bergerak dan, di tengah seruan para gadis, dia terbang langsung ke kamar tidur. Xiao Yu, yang berada di samping, memutar matanya. Zhang Fengying tertegun dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian menjalani kehidupan yang bahagia dan tidak terkendali. Perdana Menteri Gui akan mengurus masalah di Istana Naga. Dia hanya bisa menemani beberapa gadis di reruntuhan setiap hari. Mereka menjalani kehidupan tanpa beban. Di bawah jumlah sumber daya yang sangat besar, penanaman beberapa gadis langsung diangkat ke tingkat kedua dari tahap kekosongan yang dalam. Raja Naga, ini kebun herbal kami. Ada lebih dari 50.000 ramuan spiritual di sana.
Tingkat tertinggi adalah ramuan spiritual tingkat 9 yang transenden. Baki membawa Aoki Tian dan yang lainnya ke sekitarnya untuk menaklukkan beberapa ras binatang iblis. Area seluas 150 km dari wilayah Istana Naga kita saat ini tidak digunakan di banyak tempat. Setelah beristirahat selama 3-4 hari, Wang Xian dan Perdana Menteri Gui berkeliling ke seluruh Istana Naga. Perdana Menteri Gui memperkenalkan mereka satu persatu. Ya, Wang Xian mengangguk pelan. Luas 150 km itu sangat-sangat luas. Di sisi lain, Istana Naga hanya memiliki lebih dari 3.000 makhluk. Dibandingkan dengan ruang ini, itu terlalu kecil. Saudara laki-laki, pada saat ini, Xiao Yu terbang dari Istana Raja Naga dan meneriakinya. Apa yang salah? Xiao Yu. Wang Xian menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Saudaraku, Ling Tian, apakah saudari Feng Luan dalam masalah? Xiao Yu terbang ke sisinya dan berkata kepadanya dengan cemberut. Dalam masalah? Apa yang telah terjadi? Wang Xian segera bertanya. Plat batu komunikasi Ling Tian memberitahu saya bahwa Kekaisaran Naga dan Phoenix saat ini sedang berperang dengan Kekaisaran Bintang Bulan dan beberapa kerajaan lainnya. Tentara dari kerajaan lain bergegas mendekat. Kekaisaran Naga dan Phoenix saat ini sedang dalam krisis. Saudari Feng Luan meminta Ling Tian untuk kembali ke Istana Naga. Dia tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Saya pikir saudari Feng Luan tidak akan mengizinkan Ling Tian kembali kecuali jika itu adalah krisis. Xiao Yu berkata kepada Wang Xian dengan cemas. Selama periode ketika Wang Xian baru saja pergi, Feng Luan pada dasarnya tinggal di Istana Naga untuk berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, kelompok gadis itu menjadi lebih akrab satu sama lain. Setelah Istana Naga menemukan mata air spiritual Laut Dalam, Kekaisaran Naga Phoenix juga telah menarik banyak warga. Oleh karena itu, kemungkinan mereka bertemu satu sama lain terbatas. Aku akan pergi dan melihatnya. Wang Xian mengangkat alisnya dan terbang langsung. Ao Jian segera memimpin ikan todak emas di belakangnya. Sebagai penjaga Raja Naga, mereka harus mengikuti Raja Naga setiap saat. Dia benar-benar mengirim Feng Lingtian kembali ke Istana Naga. Sepertinya situasinya sangat kritis. Wang Xian terbang dengan cepat di lautan. Karena migrasi Istana Naga, dibutuhkan setidaknya 20 menit untuk melakukan perjalanan ke Kerajaan Naga dan Phoenix. Suara mendesing. Ketika dia tiba di tepi laut, Wang Xian terbang langsung menuju kota Naga dan Phoenix. Siapa itu di depanku? Berhenti di sana. Suara dingin terdengar. Balok cahaya tajam menembus langsung ke langit. Hah! Wang Xian sedikit terpana saat dia melihat ke arah tembok kota. Pada saat ini, barisan tentara tersebar di tembok kota. Mereka mengenakan baju besi dan memancarkan aura pembunuh. Ketika dia melihat Wang Xian, Ao Jian dan dua lainnya, dia berteriak dengan dingin. Tampaknya banyak orang di Kerajaan Naga dan Phoenix tidak mengenali diri mereka sendiri setelah setahun. Itu benar. Populasi Kekaisaran Naga dan Phoenix lebih dari 10 juta sekarang. Ini 7-8 kali lebih banyak dari sebelumnya. Banyak orang baru tidak akan mengenali diri mereka sendiri. Wang Xian berpikir sendiri. Dia berhenti di udara dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dia berteriak dengan acuh tak acuh, saya Wang Xian. Wang Xian. Di tembok kota, mata seorang lelaki tua menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia mengikuti dengan tatapan dingin saat dia menatap ke depan. Tidak peduli siapa kamu, kota kerajaan Naga Phoenix telah ditutup. Wang Xian, ini Tuan Wang. Itu Tuan Wang. Sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, suara bersemangat seorang pemuda terdengar dari sekitarnya. Pria tua itu sedikit terkejut saat dia melihat ke arah kapten. Tuan Gu, ini Tuan Wang, teman yang mulia ratu. Saya tidak berharap Tuan Wang datang. Kapten muda itu memandang lelaki tua itu dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Wang, saya tidak menyangka Tuan Wang akan datang. Apakah dia di sini untuk membantu Kekaisaran Naga Phoenix kita? Dia pasti. Kota ini ditaklukkan oleh Lord Wang kepada Yang Mulia Ratu saat itu. Selain itu, Tuan Wang adalah orang yang mengirim orang ke sini untuk membantu mengatasi krisis. Itu hebat. Saya tidak menyangka Tuan Wang ada di sini saat ini. Di tembok kota, puluhan tentara dari masa lalu tampak bersemangat saat melihat Wang Xian. Mereka masih ingat bahwa ketika tempat ini masih berupa kota, mereka mengalami krisis yang mengerikan. Tuan Wang menjaga kota sendirian. Dia telah menyelamatkan hidup mereka.
Mereka masih ingat bahwa ketika dinasti bintang bulan menyerang mereka, Tuan Wang lah yang telah memimpin binatang iblis mata yang kuat untuk sekali lagi menyelamatkan seluruh dinasti naga Phoenix. Kali ini, dia pasti datang untuk membantu mereka. Bab 1359 dibebankan ke depan. Seorang teman yang mulia ratu. Ketika lelaki tua itu mendengar suara para prajurit di sekitarnya, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Karena Tuan Wang ini adalah teman yang mulia ratu, silakan masuk. Aku akan membawamu ke istana kerajaan di depanmu. Tanda seru tanda seru. Dia memandang Wang Xian di langit dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, sudah setahun sejak saya terakhir datang. Perubahan di kota kerajaan sangat besar. Wang Xian mengangguk ringan. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung ke tembok kota. Tuan Wang, tolong. Penatua memberi isyarat dan memimpin Wang Xian ke istana kekaisaran. Tuan Wang ada di sini. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Tentu saja, saya tidak tahu mengapa Sir Wang tidak membawa bawahannya ke sini kali ini. Tuan Wang berkontribusi banyak pada dinasti naga Phoenix kita pada awalnya. Di tembok kota, beberapa penduduk Saint Sea Town memandangnya dengan kagum dan hormat. Apakah dia benar-benar sekuat yang kamu katakan? Bukankah dia hanya seorang pemuda? Dan dia terlihat seperti tuan muda biasa. Akan sulit baginya untuk membantu kita kali ini. Itu benar. Saya pernah mendengar tentang Tuan Wang ini sebelumnya, tetapi kekuatannya seharusnya tidak berada di alam kekosongan yang mendalam, bukan? Apa yang bisa dia gunakan untuk membantu kita? Itu benar. Kali ini, dinasti bintang bulan yang tercela bersekutu dengan dua dinasti untuk mengepung kami. Apa yang bisa digunakan Tuan Wang untuk membantu kita? Beberapa tentara yang datang kemudian mendengar percakapan mereka dan mengerutkan kening saat mereka berbicara dari samping. Kami percaya pada Tuan Wang. Dia pasti bisa membantu kita, bantu yang mulia ratu. Kalian semua buta. Musuh seperti apa yang Anda hadapi setahun yang lalu? Dinasti Naga Phoenix kami telah berkembang begitu cepat. Setahun kemudian, kita menghadapi 3 dinasti lainnya. Ini bukan beberapa binatang buas dan beberapa ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Kemungkinan besar ada 20-30 dari mereka. Para prajurit di masa lalu sangat mempercayainya. Namun, para prajurit yang datang kemudian menggelengkan kepala karena tidak setuju. Ini menyebabkan ekspresi para prajurit dari kota Shanghai menjadi sedikit jelek. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti bahwa ini hanyalah fantasi terbaik mereka. Kekaisaran Naga Phoenix saat ini bukan lagi bekas Kekaisaran Naga Phoenix. Dan musuh sekarang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ikuti aku. Orang tua itu memberi isyarat kepada Wang Xian di pintu masuk istana yang menempati radius 10 km. Setelah melalui pemeriksaan ketat, mereka tiba di depan sebuah istana. Yang mulia ratu sedang mendiskusikan sesuatu dengan sekelompok jenderal. Harap tunggu di luar. Ketika mereka tiba di depan istana, seorang wanita menghentikan mereka di luar. Laporkan ini. Katakan saja Wang Xian ada di luar. Ratumu akan mengizinkanku masuk. Wang Xian berkata langsung kepada wanita itu. Kerajaan Naga dan Phoenix sudah berada di jalur yang benar. Mereka tidak bisa masuk hanya karena mereka ingin. Semuanya harus dilaporkan. Tentu saja, saat itulah mereka tidak tahu tentang hubungan antara Wang Xian dan Feng Luan. Wang Xian, Tuan Wang. Wanita itu tampaknya telah mendapatkan beberapa pemahaman. Dia sedikit terkejut. Dia mengangguk dengan cepat dan berjalan ke aula utama. Wang Xian, aku tidak menyangka kamu akan kembali setelah menghilang selama setahun. Sebuah suara datang langsung dari dalam. Feng Luan, yang mengenakan jubah merah menyala mewah dengan benang emas, keluar dari dalam. Dia mengenakan kerudung di wajahnya dan jubah merah menyala di tubuhnya disulam dengan gambar Phoenix. Dia tampak seperti seorang ratu yang merupakan ibu dunia. Temperamen mantan permaisuri ditampilkan sepenuhnya. Ketika Wang Xian melihat pakaian Feng Luan, dia sedikit terkejut. Lehernya yang indah, bulu mata yang panjang, mata yang jernih, dan tubuh indahnya yang ditutupi oleh Phoenix Robe. Alisnya yang sedikit berkerut membuat hati seseorang sakit. Yang mulia, saya tidak berharap Anda menjadi semakin cantik setelah setahun. Wang Xian menghampirinya dengan senyum di wajahnya. Mulutmu masih sama. Masuk. Bagaimana situasi di Istana Naga Anda? Sudahkah Anda menyelesaikan masalah di mata air spiritual Laut Dalam? Feng Luan bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum.
Aku di sini. Secara alami, saya bisa menyelesaikannya. Wang Xian tersenyum. Sementara itu, wanita tua dan pria tua di belakang benar-benar terpana. Mereka benar-benar melihat Yang Mulia Ratu, yang dingin dan sombong seolah-olah dia telah melampaui dunia fana, tersenyum begitu bahagia. Mereka bahkan bercanda dengan pemuda itu. Ya dewa, ini masih Yang Mulia Ratu. Apakah itu palsu? Sementara mereka terkejut, mereka juga menyadari hubungan antara Tuan Wang dan Ratu mereka. Dalam waktu 1 tahun, saya tidak menyangka dinasti Naga Phoenix berkembang begitu cepat. Wang Xian mengikuti Feng Luan ke aula besar. Seluruh aula utama berwarna naga api. Itu berbeda dari istana lain. Pilar batu di sekitar aula utama diukir dengan burung phoenix api terbang. Seluruh aula utama megah dan memiliki sedikit kecantikan wanita. Saya cukup puas dengan perkembangan saat ini. Feng Luan tersenyum dan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Saat ini, ada lebih dari 30 orang berdiri di kedua sisi aula utama. Beberapa dari mereka adalah jenderal dan beberapa pejabat sipil. Di bawah persepsi Wang Xian, para jenderal itu semuanya berada di alam kekosongan yang berwawasan luas. Ada total 15 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Selain orang-orang ini, ada lebih dari 10 orang yang duduk di depan. Pakaian mereka benar-benar berbeda dari kerajaan naga dan Phoenix. Masing-masing dari mereka memiliki sedikit kesombongan di wajah mereka. Jelas, mereka bukan dari kerajaan naga dan Phoenix. Ketika semua orang di aula melihat Wang Xian, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi takjub di mata mereka. Mereka menatap Wang Xian dengan takjub. Seorang pemuda benar-benar membiarkan ratu mereka yang dingin dan sombong untuk menyambutnya secara pribadi. Selain itu, sang ratu, yang baru saja mengerutkan kening dengan dingin, jelas dalam suasana hati yang jauh lebih baik saat ini. Ini mau tidak mau menyebabkan beberapa orang di aula utama menjadi bingung. Ini adalah Ratu Men. Wang Xian, duduk di samping dulu dan tunggu aku menyelesaikan beberapa masalah mendesak. Feng Luan menunjuk ke kursi di samping singgasana dan berkata kepadanya. Wang Xian mengangguk ringan dan duduk. Ao Jian dan ikan todak emas lainnya berdiri di kiri dan kanan. Ratu Naga dan burung Phoenix, jangan tunda lagi. Dengan kondisimu, dinasti Dongyuan kami tidak mungkin mengirim pasukan untuk membantumu. Wang Xian baru saja duduk ketika dia mendengar selusin orang di tengah ruangan, yang duduk di kursi, berbicara dengan lemah. Ada selusin orang dan 5 lelaki tua. Sisanya adalah pria parubaya. Pria parubaya di tengah memiliki janggut di mulutnya dan mengenakan pakaian mewah yang mewah. Tubuhnya dipenuhi aura mulia. Dia memandang Feng Luan dan berbicara dengan lemah. Feng Luan mengerutkan kening lagi ketika dia mendengar kata-kata mereka, matanya berkedip. Kondisi saya ini dapat membawa peningkatan yang kuat pada dinasti Dongyuan Anda dalam beberapa tahun mendatang. Jika Anda tidak setuju, apa yang Anda inginkan? Ratu Naga dan Phoenix, kamu juga tahu bahwa itu akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Siapa yang tahu jika akan ada kecelakaan dalam beberapa tahun ke depan? Pria parubaya bangsawan yang duduk di tengah perlahan berdiri, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Sangat mudah untuk membuat dinasti Dongyuan mengirimkan pasukan. Kedua negara akan memiliki aliansi pernikahan, dan Raja Dongyuan kita akan jatuh cinta pada Ratu Naga dan Phoenix pada pandangan pertama. Jika kedua negara memiliki aliansi pernikahan, maka masalah naga dan dinasti Phoenix akan menjadi masalah dinasti Dongyuan kita.